Hai gengs, bertemu lagi bersama saya di channel SMT Eternalnet Kutu Buku Setengah Mati, geng. Nah, pada pembahasan video kali ini kita akan membahas tentang pigmen pemberi warna pada feses, geng. Nah, kenapa sih feses itu bisa berwarna? Nanti kita akan bahas juga kenapa urin itu berwarna. Nah, nanti ada prosesnya, geng, dan ada suatu pigmennya, geng, yang mempengaruhi feses kita dan urin kita itu memiliki pigmen warnanya. Urin ada warna kuning atau ada warna merah, itu tergantung apa sih masalah yang kita hadapi, geng, dalam tubuh kita itu. Nah, kalau yang feses itu macam-macam warnanya, geng, tergantung masalah yang terdapat di tubuh kita akibat konsumsi makanan atau akibat lain sebagainya, geng, seperti itu, geng. Nah, pertama di sini saya telah menggambarkan suatu limfa. Ini limfa ya, atau spleen. Ini adalah hati liver. Ini adalah limfa, geng. Apa namanya? Spleen ya. Spleen saja namanya, spleen. Oke. Nah, spleen atau limfa ya. Apa namanya? Limfa, geng. Jadi di limfa ini nanti darah dapat dipecah, geng. Darah dipecah menjadi apa? Sebentar kita rapikan dulu, geng. Nah, oke, geng. Nah, jadi darah itu kan suatu eritrosit kan, eritrosit ya. Nah, nanti darah di limfa itu akan dipecah, geng, menjadi apa? Menjadi yang namanya heme-B dan apa? Globulin, geng. Nah, apa namanya? Blood ya. Blood kecil sedikit, geng. Nah, darah. Nanti darah dipecah menjadi apa, teman-teman? Heme-B ada dua macam, geng. Ada dua. Yang pertama adalah globulin. Sebelum kita masuk ke globulin, nanti darah kalau kita pecah terdiri dari apa? Hemoglobin kan, terdiri hemoglobin. Selanjutnya hemoglobin kalau kita pecah itu terdiri dari apa? Globulin dan heme-B atau him ya. Hemoglobin, hemoglobin. Nah, selanjutnya hemoglobin seandainya kita pecah lagi menjadi apa, teman? Menjadi dua bagian, teman. Yang pertama globulin, yang kedua ada disebut apa? Heme-B. Dan selanjutnya di sini ada globulin, suatu protein ya. Nah, protein globulin namanya, geng. Globulin. Oke. Nanti globulin kita perkecil ya, geng. Cukup besar juga gambarnya, geng. Oke, cukup sekian. Oke, aman. Di sini kita perkecil. Oke, cukup sekian saja. Nah, globulin nanti bisa kita pecah lagi, geng, menjadi suatu asam amino, geng. Nanti dibantu oleh suatu enzim namanya enzim protease, geng. Pecah menjadi asam amino. Protein globulin nanti kita pecah menjadi apa? Asam amino. Disingkat AAS, geng. double A, asam amino nih, geng. Nah, dibantu oleh suatu enzim apa? Protease, geng. Apa nama enzimnya? Protease, geng. Nah, yang menstimulasi proses ini pemecahan protein globulin jadi asam amino dibantu enzim protease. Enzimnya protease, geng. Enzim apa warnanya bagus, geng? Warna ungu lah, geng. Oke, geng. Oke, nah selanjutnya apa lagi, geng? Heme-B. Nah, heme-B ini akan kita konversi menjadi suatu biliverdin, geng. Apa namanya? Biliverdin, geng. Cukup kurang panjang ya, geng. Kita panjangkan. Nah, apa namanya? Biliverdin. Nanti enzimnya, karena nanti heme-B mengalami proses oksidasi namanya, geng, dibantu oleh enzim heme-B oksigenase namanya, geng, seperti itu. Terbentuk apa, geng? Biliverdin ya, geng. Biliverdin seperti itu, geng. Terbentuk biliverdin. Nah, proses apa terjadi? Heme-B dikonversi menjadi biliverdin, oksidasi, geng. Nah, jadi kita menambahkan molekul oksigen nanti di sini. Molekul oksigen ditambahkan dan juga enzim ada juga menstimulasi proses ini, geng. Apa nama enzimnya, geng? Him ya, enzimnya lah him apa enzimnya? Him oksigenase, geng. Him oksigenase ya. Oksigenase. Nah, kita kecil, geng. Nah, warnanya warna biru saja, geng. Oke. Contrast biru saja lah. Atau warna ini juga boleh, oke. Nah, hem oksigenase. Apa namanya, geng? Him oksigenase.
prosesnya apa namanya, oksidasi, geng, seperti itu. Nah, nanti teman-teman dibantu oleh enzim hem oksigenase dikonversi menjadi biliverdin, nanti juga dikeluarkan suatu ion, geng, ion Bc kita keluarkan, apa namanya, ion Bc. Nanti di struktur molekul hem B ini terdapat ion Bc, terdapat atom Bc, geng, seperti itu. Nanti kita mengeluarkan apa, Fe2 plus, geng, Fe2 plus ya, ion ini kita keluarkan, geng, seperti itu. Oke, geng. Nah, selanjutnya biliverdin akan kita konversi lagi, geng. Biliverdin ini akan kita konversi lagi menjadi apa? Bilirubin unconjugated. Artinya bilirubin tidak terkonjugasi. Maksud tidak terkonjugasi itu maksudnya adalah artinya molekul bilirubin itu tidak ada tambahan molekul lain, geng. Tidak ada gugus-gugus fungsi lain yang menempel atau berikatan dengan molekul bilirubin, geng. Disebut apa? Bilirubin unconjugated, geng, seperti itu. Unconjugated. Artinya pada molekul bilirubin tidak ada tambahan molekul lain, geng, seperti itu, geng. Nah, selanjutnya, nah, ion Bc ini di dalam organ spleen limpa ini bisa kita simpan dalam bentuk apa, geng? Ada dua bentuk, geng. Yang pertama disebut apa? Hemiseridin, yang kedua disebut apa? Ferritin, geng. Nah, jadi apa? Hemiseridin dan ferritin ya. Kita simpan dalam bentuk apa? Hemiseridin dan ferritin, geng. Jadi ion Bc itu kita simpan di limpa itu dalam bentuk hemiseridin dan ferritin, seperti itu, geng. Nah, selanjutnya ion Bc ini bisa juga kita menuju darah, intinya kita kirim ke darah nanti. Namun dikirim di darah, inilah darah, misalnya inilah bloodstream misalnya, gitu kan. Jadi harus diikat dulu, geng, harus diikat oleh suatu protein, geng. Ini darah kan. Nah, geng. Ini darah, geng. Nah, seandainya di darah, dia harus diikat dulu oleh suatu protein, geng. Nama proteinnya itu adalah transferin, geng. Jadi dia tidak bisa secara bebas di darah, geng. Dia harus diikat, geng. Nah, transferin itu sendiri merupakan suatu protein plasma, geng, ya. Suatu protein plasma, geng. Apa namanya, geng? Transferin. Nah, nanti di Fe akan diikat oleh apa? Protein transferin ya. Baru bisa dia menuju darah, geng. Setelah di darah nanti dia bisa dikirim ke jaringan tertentu, misalnya ke hati kita, seperti itu, geng. Dengan dilepaskan protein transferin dulu baru bisa Bc ini dikirim ke hati kita. Nah, selanjutnya di sini, geng. Apa sih enzim yang membantu biliverdin dikonversi menjadi bilirubin unconjugated atau bilirubin tidak terkonjugasi? Ada enzimnya, geng. Enzimnya disebut apa, geng? Yang menstimulasi proses ini, geng? Biliverdin reduktase namanya, geng. Kalau kita membahas tentang enzim reduktase, artinya kita mengkonversi energi nanti, geng. Apa namanya? Biliverdin reduktase, geng. Nah, jadi biliverdin reduktase inilah yang akan mengkonversi biliverdin menjadi bilirubin unconjugated. Beriringan dengan itu, nanti kita akan konversi yang namanya NADPH, geng. NADP plus maksudnya menjadi NADPH. Di sini pengeluarannya apa? Di sini, saudara. Pengeluarannya sini adalah NADPH itu saja. Jadi kita akan mengkonversi yang namanya NADP plus ya menjadi NADPH. Sehingga apa pengeluarannya? Biliverdin dikonversi menjadi bilirubin unconjugated, NADPH, kita mendapatkan NADPH, geng. Reduktase itu artinya, geng. Jadi selanjutnya bilirubin unconjugated ini, geng, namanya saja bilirubin unconjugated ini, geng, akan pergi ke darah. Nanti darah akan diikat oleh satu apa, geng? Protein, geng. Nama proteinnya albumin, geng. Proteinnya albumin. Jadi dia tidak bisa secara bebas darah, geng. Jadi dia harus diikat oleh protein albumin ya. Albumin saja, geng. Albumin. Suatu protein namanya albumin, geng. Baru bisa dia berada di darah, geng. Dia sama juga dengan ion Bc, tidak bisa berada di darah secara bebas, geng, seperti itu. Kita blok, oke. Nah, ini saja, geng. Oke, fine. Nah, selanjutnya albumin yang telah mengikat yang namanya bilirubin unconjugated, nanti dia akan dikirim ke mana, geng? Kita kirim nanti ke hati, geng. Oh, kita kirim ke hati. Melalui apa? Ada suatu transporter di hati namanya GLAT2, geng. Apa namanya? GLAT2 namanya, geng. Jadi transporter hati itu GLAT2 namanya, teman. GLAT2, geng. GLAT2 ya. GLAT2 namanya, geng. Nah, seperti itulah.
Oke, ketika dia telah tiba di sini, nanti apa kita konversi lagi menjadi apa? Bilirubin terkonjugasi, geng. Dari yang tidak terkonjugasi menjadi yang namanya terkonjugasi, geng. Bilirubin unconjugated ya. Dari tidak terkonjugasi kita konversi menjadi apa? Terkonjugasi ya. Jadi kita menambahkan nanti di sini 2 buah molekul glukuronida, geng. Sehingga terbentuk apa? Bilirubin diglucuronide. Sulit juga dibaca, geng. Bilirubin diglucuronida, geng. Nah, artinya kita apa? Artinya kita mengubah namanya bilirubin yang tidak terkonjugasi menjadi bilirubin yang terkonjugasi. Bilirubin terkonjugasi itu artinya bilirubin yang sudah mendapat gugus fungsi lain seperti glucuronida. Nah, karena 2 buah disebut apa? Diglucuronida seperti itu, geng. Nah, lagi-lagi kita bermain peran nanti di sini enzim, geng. Enzim jangan sampai lupa ya, geng. Enzim itu perannya cukup besar, geng. Nah, enzim di sini kita sebut dengan apa, geng? Oke, glucuronosil, geng. Glucuronosil transferase tipe pertama, geng. Transferase type 1. Warnanya apa, bagus, geng? Warna pink. Tukar ganti aja warnanya, geng. Nah, warna ini saja, geng. Nah, kita dulu terang, geng. Kita warna merah saja lah. Warna enzimnya, geng. Glucuronosil transferase type 1. Nah, enzim inilah akan membantu perubahan yang namanya bilirubin unconjugated menjadi bilirubin terkonjugasi atau bilirubin conjugated. Contohnya bilirubin diglucuronida. Artinya kita mentransfer nanti 2 buah molekul glucuronida ke dalam molekul bilirubin, geng. Nah, sehingga kita juga akan ada keluarannya nanti 2 adenin monofosfat, yang seperti itu. Adenin monofosfat dari 2 UGT, geng. 2 UGT, namanya 2 UGT singkatan enzimnya, geng. 2 UGT glue, geng. Nanti dia ikatan dengan glue, geng. Nah, seperti itu, geng. Namanya glue, geng. Ini ikatan ya, glue dengan UGT itu ikatan, geng, seperti itu. Nah, nanti ini kita hapus dulu, geng. Ini kita hapus, ini cukup membingungkan nanti kan. Nah, sebentar. Nah, selanjutnya nanti kan transferin yang mengikat ion besi di darah nanti bisa ditransfer ke sini, geng. Ketika ditransfer ke sini nanti proses pemecahan darah menjadi hemoglobin dipecah menjadi globulin Heme-B juga dapat terjadi di darah, geng, seperti itu, geng. Nanti ion besi juga dapat dikirim ke hati, maksudnya ke hati di sini dikirim, nanti dilepaskan dulu protein transferinnya, baru ion besinya kita transfer ke hati kita, seperti itu, geng. Nah, di darah, bukan darah sih, di hati, mohon maaf tadi, di hati juga terjadi proses apa? Pemecahan darah menjadi hemoglobin, menjadi globulin, menjadi Heme-B dan seterusnya sampai ke bawah, geng. Nah, namun pada proses namanya apa? Bilirubin unconjugated, nanti di hati kita konversi menjadi apa? Bilirubin diglucuronida. Dibantu enzim glucuronosil transferase tipe pertama dan keluarannya itu 2 adenin monofosfat, geng. Jadi kita butuh 2 UGT glue, geng. Nah, jadi selanjutnya bilirubin diglucuronida akan memasuki apa? Akan memasuki namanya usus halus kita. Nanti akan memasuki yang namanya diserap di usus halus di tingkat konsentrasinya di bak bladder. Mohon maaf, diulangi lagi, masuk ke empedu kita. Setelah itu masuk ke saluran duct, nama ada saluran, nanti masuk saluran, masuk ke gallbladder, ditingkatkan konsentrasinya di gallbladder, akan masuk ke usus halus, nanti tiba di usus besar, geng. Ini gambaran singkatnya saja, geng. Nanti bilirubin diglucuronida yang kita konversi yang sudah terbentuk di hati, nanti kita bawa ke usus besar, geng. Akhirnya di usus besar nanti, geng. Nah, misalnya di sini ada bilirubin ya. Bilirubin diglucuronida ya, diglucuronida. Nah, bilirubin diglucuronida di sini, geng, di bagian usus besar ini. Ini juga bagian-bagiannya sudah anatomi sudah ada, bagian-bagiannya sudah ada di sini, silakan dibaca saja. Nah, di sini pada usus besar ya. Nah, bilirubin di sini akan kita konversi, geng. Nah, kita konversi nanti menjadi apa? Menjadi namanya bilirubin unconjugated lagi, geng. Nah, apa namanya? Bilirubin unconjugated, sehingga tidak usah dituliskan, nantinya bilirubin saja.
Sehingga kita butuh apa? Kita butuh mengeluarkan namanya diglucuronida. Nah, nanti juga ada butuh nanti suatu enzim yang akan menstimulasi proses ini, yang nama enzimnya adalah beta glucuronidase namanya, geng. Beta 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 glucuronidase, geng. Nah, nanti beta glucuronidase akan membantu proses namanya bilirubin di glucuronida sehingga dirubah jadi apa? Bilirubin unconjugated, atau ditulis saja bilirubin, geng. Jadi kita membuang namanya apa? Molekul dua buah glucuronida, geng. Nanti keluarannya apa? Dua buah molekul di glucuronida kita buang. Nah, selanjutnya teman-teman, warna berbeda saja ya. Nah, selanjutnya di sini akan kita cukup panjang ya, teman. Nah, di sini nanti di sini teman-teman akan kita nanti ada juga enzim nanti dibantu oleh enzim dari bakteri, geng, sehingga kita sebut saja bacterial reductase ya, geng. Apa namanya, geng? Bacterial reductase. Nah, nanti bacterial reductase akan mengkonversi bilirubin unconjugated menjadi apa, geng? Menjadi namanya urobilinogen. Apa namanya, geng? Urobilinogen. Warnanya warna apa lagi ada, geng? Urobilinogen namanya, urobilinogen. Nah, nanti dari urobilinogen nanti kita konversi lagi, geng, menjadi namanya apa? Stercobilinogen, geng. Apa namanya? Stercobilinogen. Nah, kita konversi lagi menjadi apa? Stercobilinogen. Enzimnya apa, geng? Sama juga, bacterial reductase. Namanya stercobilinogen. Nah, nama enzimnya juga sama, geng, bacterial reductase. Jadi kita di sini bisa lah kita copy paste saja lah. Oke. Nah, juga enzimnya bacterial reductase, geng. Nah, warnanya apa bagus, geng? Warna hitam aja lah ya, suka hitam, geng. Nah, dari stercobilinogen nanti kita konversi menjadi apa, geng? Nah, nanti stercobilinogen akan mengalami apa? Proses oksidasi, geng. Jadi akan ditambah nanti O2 di sini atau oksigen, berubah jadi apa? Stercobilin, geng. Namanya stercobilin, geng. Nah, stercobilin dia proses apa namanya? Stercobilinogen berubah menjadi stercobilin, proses oksidasi namanya, geng. Nah, nanti enzimnya juga enzim yang oksidasi rekaman, geng. Nah, jadi proses oksidasi itu artinya kita menambahkan oksigen di sini, geng. Nah, stercobilinogen inilah yang akan memberi warna pada feses kita. Nah, warna bisa warna coklat, terserah sih, tergantung apa, nanti warnanya cukup banyak macam, yang tergantung konsumsi makanan juga merupakan faktor yang mempengaruhi warna feses kita, geng. Cuman intinya stercobilin ini merupakan suatu pigmen pemberi warna pada feses kita, geng, seperti itu, geng. Nah, selanjutnya apa? Selain itu urobilinogen, nanti urobilinogen akan bisa pergi ke ginjal, geng. Kidney kita, apa namanya, kidney ya, kidney gimana gambarnya, geng? Kidney nanti seperti ini saja, kidney, oke, kidney. Oke, kerja kidney saja dari ginjal kita misalnya, kan. Nah, nanti dia akan apa? Akan mengalami proses oksidasi juga, geng. Nah, dari urobilinogen kita konversi menjadi apa? Urobilin, geng. Apa namanya? Urobilinogen kita konversi atau mengalami proses oksidasi sehingga terkonversi menjadi apa? Urobilin, geng. Nah, urobilin inilah yang pemberi warna pada urin kita, geng. Namanya urobilin, geng. Nah, urobilin sebagai pigmen pemberi warna pada urin kita, geng. Nah, misalnya warna kuning. Dan juga tergantung jadi faktor-faktor lainnya nanti, geng. Juga ada faktor lainnya, geng. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi apa? Maaf ya, sedikit ada masalah tadi, masalah saya ya. Jadi apa? Stercobilin pemberi warna pada feses, urobilin pemberi warna pada urin. Prosesnya apa? Juga sama. Urobilinogen mengalami proses apa? Oksidasi, sehingga kita menambahkan O2. Enzimnya apa? Enzimnya juga enzim oksidasi nanti, geng. Cuma pada proses selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana sih enzim tersebut akan mempengaruhi bagaimana sih mekanisme stercobilinogen diubah menjadi stercobilin. Silakan di stay tune di channel SMT Technology. Bye bye.